Tes. Sudah udah masuk? Udah masuk kan? Udah. Ya udah. Sini. Apa? Enggak di sini aja. Oh iya. Udah. Ya balik lagi bersama kita di Bejat. Bengkel. Balik lagi bersama kita di Bejat. Bengkel. Hujan. Untuk pembahasan kita kali ini, udah lama kita nggak bahas-bahas dan kebetulan kemarin gue habis ngobrol sama temen gue, Siapa? Kipli. Yang nanya. Aduh, apa sih? Iya Kipli kenapa Kipli? Kemarin si Kipli itu temen gue yang paling sial. Lu kenapa ketawa? Apa? Jadi kemarin tuh si Kipli tuh punya temen cewek wadon, dia seneng sama wadon tuh wadon. Siap. Tapi itu si Kiplinya sukanya dia, tapi dianya nggak suka Sama si Kipli. Si Kipli nggak suka sama si Kipli. Kipli benci dirinya sendiri. Kayaknya temanya nggak itu deh. Temanya nggak itu. Ya dari Jadi si Kipli suka sama temannya. Iya, jadi dia terjebak dalam yang namanya Itu namanya friendzone. udah nggak usah pakai suara yang begitu. Jadi si Kipli ini kena suaranya jelek aja. Jadi si Kipli tuh kena friendzone. Iya, terjebak friendzone. Asik. Nah, ini pasti dari teman-teman pendengar. Keren juga ini temanya. Gak usah motong omongan gue, Pak. Iya, maaf. Nah, dari teman-teman di sekitar sini dan pendengar juga pasti ada yang salah satunya terkena friendzone juga kali ya. Pasti ada. Buat lo, Ngaku lu. Iya, ngaku lo. Tenang, kita bantuin lo. Kita bantuin. Nah, dari topik awalnya dulu nih. Apa sih itu friendzone? Yoi, dari pertanyaan pertama. Dari Apa itu friendzone? Iya. Kalau menurut lo gimana? kalau menurut gua nih apa? Friendzone tuh kayak istilahnya ya kayak gitu. Kita suka sama temen, tapi temennya suka kalau kita temenan aja. Nggak kayak Nggak lebih dari teman. dia nggak lebih dari teman. Satu juga kamu terlalu baik buat aku. Satu juga aku mau fokus UN. Iya. UN udah nggak ada. Ya intinya aku mau jadi teman kamu aja. Iya. Kamu terlalu baik buat aku. Ya bisa kayak gitu. Nah, gue sih nggak terlalu bisa nyimpulin banyak soal friendzone karena Nggak pernah ya? nggak Di rumah mulu sih lo. Iya udah. Oh, iya. social distance. Social Iya, distancing. Nah, makanya di kalau rumah. gini, dari lu sendiri dah yang paling jago dah bos. Kalau friendzone ya menurut gua nih ya. Asma. Menurut gua friendzone itu apa ya? Terjebak di dalam zona yang menurut gua pengecut gitu. Gila. Pengecut. Jadi Langsung panas nih. yang iya, pengecut. Lu semua pengecut. Enggak, bercanda pengecut. Bisnisnya habis deh. Kalau kata gue pengecut, kenapa pengecut? Karena nggak berani mengungkapkan gitu. Satu sisi Iya. karena takut ya banyak lah, intinya pasti takut kan, Iya. entah itu takut ditolak, takut dengan hal yang terjadi selanjutnya gitu. Jadi kalau kata gue pengecut aja sih, belum mengungkapkan, belum melakukan, tapi udah nyerah gitu ya kan. Berarti kalau misalnya ada nih si teman gua nih, bukan Kipli dong. Kipli no, udah pengecut dia udah dicap udah. Kipli lu pengecut tuh Kipli. Dia udah istilahnya udah berani mau keluar dari friendzone. Iya. Cuman nggak taunya ditolak, dia mau jadi temenan aja. Nah dia jadi apa nih? Dia jadi orang yang bakalan sakit hati seumur hidup. Sakit bro, ditolak bro. Kan misalnya kita Iya enggak, tapi respect buat Kipli karena udah berani mencoba. bukan Kipli, Iya, respect, intinya gue naruh respect untuk siapapun yang berani mencoba. berani mencoba nembak. Karena udah berani mengungkapkan, udah berani keluar dari zona itu. Nah buat yang belum tahu cara keluarnya gimana, ya kan? Iya. Nah, nih Onta mau ngasih tahu gimana tak? Bocah dia Omar ya. Nih caranya Pusing-pusing. cara biar keluar dari zona friendzone Iya, zona tersebut. nyaman. Zona nyaman. Ya pertama ya kayak yang si kambing bilang ini,
pertama lu harus berani ngungkapinnya, lu harus terima resikonya, lu harus ngelihat apakah dia suka sama lu apa enggak, lu harus ngelihat apakah lu terlalu baik, berarti lu harus jadi jahat dulu biar diterima. Kayaknya lu gitu. Kayaknya. Mohon maaf nih kalau gue salah nih, ya kan. Tapi kayaknya gue bener deh. Ya, lu harus siapin mental, lu harus siapin segala apapun lah, dan yang pasti lu harus lihat diri lu sendiri. Kalau apa sih? Ya kalau menurut gue sama sih. Tapi kalau menurut lu? Kalau menurut gue ya lebih spesifik. Lu harus good looking, man. Gue pengen di situ, lu udah motong tadi, sumpah. Gue tadi pengen di situ lu. Gak ada, bagian gue terhabis. Jadi lu tuh harus ngeliat gimana caranya lu bisa nembak dia. Iya kalau menurut gue lakukan gitu, do it gitu, just do it, do it. Lakukan aja, lakuin aja. Kita kan belum tahu ke depannya gimana ya kan. Tapi kalau misalnya saya jadi penonton nih, jadi pendengar yang terjebak dalam zona itu. Oke. Bang mau tanya bang. Siap. Misalnya aku takut mau ditolak, terus takutnya dia ini gimana bang? Apa sih itu? Bukan karena nggak berani, ya kan? Iya. Berani, cuman takut ditolak. Bukan takut ditolak bang, nanti saya malah ditinggalin bang, nggak jadi teman lagi gimana? Ya udah, lu emang pertanyaan gue satu deh, emang lu mau sampai kapan kayak gitu terus? Oke, aku kalah. Oke, pertanyaan kedua. Bang, misalnya aku udah nembak nih, aku udah berani, abang udah respect aku kan? Iya, aku di respect. Enggak. Aduh, pengen gue tendang tak. Misalnya aku udah berani nembak, terus pas aku tembak dia nolak, terus terjadi friendzone lagi, itu gimana bang? Terjadi friendzone lagi? Iya, aku masih tetap suka bang. Wah, Anda giat sekali ya, Wanto. Cakep bang. Gimana tuh bang? Ya, menurut gue sih, lu kan udah nembak. Iya bang. Nah pasti kan hal yang terjadi kalau nggak diterima ya ditolak. Kalau diterima alhamdulillah, ya kan? Iya. Bersyukur. Kalau ditolak ya syukurin. Iya. Kalau misalnya ditolak, terus lu masih ngejalin temen, ya menurut gua bagus banget sih. Itu bagus banget. Jadi cuman teman biasa doang. Itu kan bijak maksud gua, bijak keputusan. Cuman kalau saya masih suka gimana bang? Ya salah sendiri, lu akan terjebak di dalam friendzone itu. Berarti saya harus nembak lagi dong bang? Enggak, lu tembak manya aja. Enggak bang, bercanda. Jangan tembak manya. Berarti gimana cara keluar dari, misalnya saya masih tetap suka walaupun udah ditolak? Nih cara keluarnya, misalnya kan cara keluar, ya lu keluar. Misalnya lu dalam friendzone ini kan lu masih terkurung ibaratnya gitu dalam zona nyaman ini. Ketika lu berani nembak, ya lu udah keluar. Nggak usah nanya gimana keluar, lu udah nyatain perasaan lo. Nah itu lu udah keluar dari zona itu, dari lingkaran itu lu udah keluar. Saya ditolak, terus habis itu saya masih suka. Tapi kalau menurut gua, lu nggak apa-apa suka nih, ya kan? Lu nggak apa-apa suka sama temen lu, sama siapapun, sama sahabat lu nggak apa-apa cinta. Cuman yang bikin salah itu itu jadi satu-satunya hal untuk lu bisa milikin dia gitu. Anjay. Gile. Gak masuk di otak saya. Abang ngomong apa bang? Saya juga nggak tahu tadi ngomong apa tuh. Ya udah, oke, kalau begitu ini nomor 3, tiba-tiba jangan takut mengungkapkan apa sih? Iya, jangan takut mengungkapin. Maksud gua, ya kalau lu mau keluar ya jangan takut mengungkapin. Ini berarti masih sama kayak nomor 2 dong pertanyaannya. Apanya? Oh iya, sama ya? Oh iya, jangan takut mengungkapkan. Ini siapa sih yang bikin skrip? Ini Mbak Yayan, Pak. Yanto apa? Nggak tahu, dua orang itu kagak jelas. Namanya pasangan Pasutri. Pengen gue tuker jempol kanan ke kiri. Enggak gitu, Pak. Ya udah kalau gitu langsung pertanyaan keempat nih. Keempat. Ya itu tadi, terima konsekuensinya. Terima konsekuensi. Ketika lu ditolak, ya lu jangan dendam. Ya lu tetap baik aja gitu, maksud gue. Ya jangan jadi pendendam atau gimana gitu. Dendam boleh, cuman dendamnya gini, awas nanti aku akan good looking. Ya, skincare lu sebotol. Diminum. Iya. Diminum. Suntik silikon kalian. Silikon. Benang jahit di hidung. Tapi susuk boleh sih. Hah? Gimana? Susuk. Oh, Susuk sate. Susuk sate. Iya, boleh. Cuman kalau menurut gue ya, kalau buat
konsekuensinya ya. Tapi ada yang kayak gini Tani. Apa tuh? Ada satu kasus nih. Jadi dia tuh suka sama temannya ini, cinta tapi nggak berani ngomong gitu. Tapi ngekode terus. Nah yang satu lagi nggak peka-peka nih. Iya. Si cewek nggak peka, nah si cowok tetap ngejar terus tapi nggak ngungkapin. Nah itu kalau menurut lu gimana tuh? Jawab lagi. Nggak, maksud gue itu dalam kategori pengecut atau enggak? Sedangkan dia udah berani ngungkapin tapi cuma ngasih kode doang. Pertama, menurut gue sih bodoh tuh anak. Bodoh ya. Bodoh. Bahasa halus nih bodoh. Itu kasar ya. Yaudah. Stupid. Iya, stupid. Kenapa? Karena lu kalau berani ngode, kenapa nggak sekalian aja setengah-setengah lu itu namanya? Kenapa nggak nembak aja sekalian? Yang kedua, cewek nggak mungkin nggak peka. Namanya cowok kode mah kalau cewek kode itu mulus. Gue percaya kok cewek kode mulus. Kita nggak bakal ada yang tahu. Dunia nggak Einstein-nya pusing kalau ngeliat kode cewek. Anjir. Cuman kalau cowok kodean. Emang pernah ketemu sama cowok ngode-ngode? Ya siapa tahu mas. Apaan udah terobos udah. Ngetes doang. Ngetes doang. Iya kalau misalnya cowok ngode-ngode, menurut gue sih nggak ada cewek yang nggak peka. Iya tapi kalau menurut gue ya seperti yang gue bilang tadi sih, mending lakuin aja. Iya gitu. Tembak aja sekalian. Lakukan eksekusi langsung ya kan. Langsung kan katakan tembak. Misalnya kan tembak. Gue suka nih misalnya gitu ya. Gue suka nih sama lo. Terus sebenarnya sejak awal kita bertemu, kayak gitu-gitu deh. Gitu. Sejak awal kita bertemu, aku telah jatuh cinta pada ibumu, maksudnya pada dirimu. Gitu. Bocah kebiasaan ngincer tante-tante. Namanya cantik cuy. Yang mana? Namanya Dewa. Nah, ya namanya gue telepon. Jangan. Enggak itu namanya apa aja sih? Apa itu bilangnya dari mengeluarnya? Lu ada ini kali kisah-kisah kasus atau aku sih lain? Punyanya kisah nabi, cuman nggak nyambung. Boleh dibahas, boleh. Jadi gini nih, kayak kita misalnya kena friendzone gitu. Menurut gua sih kayak gitu-gitu aja sih. Oke, terima kasih jawaban yang sungguh luar biasa dari Mas Onta. Iya, intinya buat kalian semua yang terjebak friendzone, lakukanlah sekarang. Jangan mikirin keluar dari zona nyaman. Iya, ini jangan mikirin aku takut. Tapi lu nggak ngerti bang gimana di situasi kita. Gue tahu itu susah banget, jujur aja. Gue tahu susah banget itu ngungkapin apa gimana. Butuh keberanian besar. Karena sejujurnya laki-laki itu bukan takut. Anjay. Iya, laki-laki itu bukan takut untuk mengungkapkan. Anjay, tapi takut pada jawabannya. Ya itu friendzone itu zona-zonanya pengecut kalau menurut gua. Karena apa? Lu nggak berani ngungkapin. Iya bener. Kata orang-orang kan pasti banyak yang bilang lu nggak tahu aja situasinya gimana. Gua tahu gitu. Cuman kalau lu terjebak di dalam zona itu terus, hidup lu nggak akan tenang, ya kan? Iya. Cuman menurut gua ya mungkin gua sedikit ngebela dari kawan-kawan sekian yang udah nonton. Yang nonton. Mungkin kalau emang kalian tuh bukan pengecut, cuman kalian takut kehilangan. Bisa. Kalau menurut gue sih itu tadi. Tapi ya gini, menurut gue sih daripada kamu terlalu menderita selama seumur hidup kamu, mending kamu merasakan satu kali sakit yang teramat sangat daripada beribuan sakit yang terus menerus. Widih, iya meskipun berantakan, oke lah. Oke, intinya gitu aja. Itu salam dari kita. Salam buru-buru keluar deh dari zona itu. Iya, buru-buru dah. Matikan itu. Kacau. Buat lu Subscriber bukan. Oh, bukan. Subscriber udah punya istri. Iya, subscriber maksudku. Oh, nggak nyambung lu. Pokoknya untuk Mamat, Tejo, Tarman. Itu siapa yang lu sebutin? Enggak, itu yang friendzone semua itu. Pokoknya tahu banget lu siapa sih? Ya intinya yang merasa friendzone, ayo keluar, semangat, yuk bisa yuk. Ayo hashtag yuk bisa yuk. Yuk bisa yuk. Ayo kita keluarin jurus-jurus. Iya.